على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarana bil taqwa wal istiqamah wa nahana 'anil ikhtiwa wal ma'siyah. Arsalahu bil huda rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sebagai hamba-Nya.
khususnya kita telah melampaui didikan Allah, gemblengan Allah, training Allah selama 1 bulan, yakni dengan ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Syawal. Artinya kita telah selesai menunaikan training Allah tersebut. Training itu diperuntukkan kepada hambanya dalam rangka agar semua hambanya menjadi hamba yang bertakwa. Karena itu kita haruslah husnudzon bahwa kita saat ini berada di dalam ketakwaan tersebut. Karena kita telah menunaikan segala apa yang diperintahkan Allah, dan kita pun sangat berhati-hati meninggalkan larangan Allah. Nah, di saat kita berada di dalam ketakwaan itu, maka tugas kita adalah bagaimana menjaga ketakwaan itu agar di dalam 11 bulan yang akan datang ini kita di dalam istiqomah menjaga ketakwaan tersebut. Maka apa yang kita harus lakukan, paling tidak ada 4 hal yang terus kita upayakan agar ada pada diri kita. Yang pertama adalah kita harus senantiasa memiliki sifat al-khauf minallah, yaitu kita jaga ketaatan kita melalui kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu takut kepada Allah Ta'ala ini berbeda dengan takutnya anak kecil kepada setan, kepada anjing, dan lain-lain. Kenapa? Karena takut mereka itu dengan berlari, menjauhi apa yang ditakuti. Kita takut kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang disampaikan sahabat Ibnu Abbas. Al-khaifu man taraka ta'atallah, man raqiba ta'atallah wa taraka maksiatah. Orang yang takut itu adalah orang yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Itu orang yang takut kepada Allah. Jadi justru mendekat kepada Allah dengan cara mentaati Allah dan meninggalkan yang dibenci oleh Allah, yaitu maksiat, yaitu dosa, yaitu keburukan. Itulah orang yang takut kepada Allah. Yang nomor 2, kita harus al-amal bitanzil, mengamalkan yang diturunkan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Seperti pada waktu Ramadan kita mengamalkan 1 ayat saja, Surah Al-Baqarah 183. Ternyata 1 ayat yang dilaksanakan, ayat-ayat yang lain ikut. Masya Allah. Sehingga banyak ayat yang kita laksanakan karena 1 ayat. Padahal ada berapa ayat? Allah turunkan 6.000 ayat lebih. Maka orang yang takwa kepada Allah siap untuk menjalankan, melaksanakan, menerapkan yang diturunkan Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan apa saja yang bersumber dari Al-Quranul Karim berupa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya surah Al-Imran 133. Allah perintahkan kepada kita untuk menginfakkan apa yang kita punya.
Allah perintahkan kita untuk al-kadhimin al-ghaidh, menahan rasa marah kepada orang. Ketika kita marah, maka kita tahan agar tidak kemudian kita menjadi emosi yang lanjutnya berbahaya. Wal 'afina, kita juga senantiasa bisa memaafkan orang. Itu contoh kita mengamalkan surah Ali Imran 133. Kita menahan emosi, menahan amarah, kita memaafkan orang lain dengan cara bersilaturahmi, sanak saudara, famili, kerabat, tetangga, teman, dan sebagainya. Ini adalah jiwa orang yang bertakwa, dan itu gemblengannya selama satu. Yang ketiga, orang bertakwa harus al-qanaah bil qaul, ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga bahwa kita ini orang yang sadar bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian Gusti Allah, banyak atau sedikit. Kita anggap remeh atau penting, semuanya pemberian Gusti Allah. Dan orang yang bertakwa semua disyukuri. Maka di dalam memelihara ketakwaan itu adalah kita mensyukuri yang sedikit dari nikmat Allah. Karena apa? Kebanyakan orang kalau sedikit tidak bersyukur. Maka orang bertakwa tidak pandang sedikit atau banyak, karena sama-sama pemberian Allah. Bukan yang banyak pemberian Allah, yang sedikit pemberian setan. Maka orang bertakwa sama, yang dipandang ini pemberian Gusti Allah, harus aku syukuri. Yang keempat, orang bertakwa itu harus senantiasa isti'dad li yaumir rahim. Pandangannya ke depan para jamaah. Pandangannya adalah hidup kita setelah mati. Berarti dunia itu sebagai wasilah, sarana Pak, untuk dapat kenikmatan di akhirat. Maka orang bertakwa itu tidak akan menukar akhirat dengan dunia. Kalau untuk menghasilkan yang halal itu harus bersusah payah, kita mari bersusah payah. Kalau untuk mendapatkan yang halal itu harus berat, mari berat kita junjung, kita angkat. Apapun risikonya untuk mendapatkan yang halal kita lakukan. Karena apa? Ingin hidup kita bahagia di akhirat. Berarti al-istidadu di yaumil rahim. Senantiasa bersiap-siap, menyiapkan bekal yang cukup untuk hari akhirat nanti. Maka itulah 4 hal yang harus senantiasa kita jaga, kita pelihara, agar ketakwaan itu senantiasa masih melekat pada diri kita untuk hari-hari, bulan-bulan yang akan datang, sampai kita memohon kepada Allah bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Karena itu para jamaah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur. Banyak orang yang tentu sudah meninggalkan dunia, meninggalkan kita, yang tidak akan ditambah lagi amalnya kecuali dari amal-amal orang-orang yang dicintai, amal-amal yang senantiasa mengalir pahalanya. Kita juga berarti harus memperbanyak amal-amal yang bisa menghasilkan pahala yang terus mengalir. Ya, oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga dengan sekuat tenaga, tentu dengan cara iman kita pupuk terus. Karena semua itu akan bisa berjalan kalau disertai dengan iman yang sangat kuat, sangat kokoh.
Tanpa iman yang kuat, semua tidak akan bisa jalan. Keempat-empatnya membutuhkan iman yang sangat kuat, sangat kokoh. Kalau iman yang lemah, sekaligus keempat-empatnya akan bisa hilang. Mumpung kita masih di awal bulan Syawal, dalam rangka untuk menjaga itu, maka training Allah Ta'ala itu jangan sampai langsung hilang. Puasa oleh Allah masih dikasih tambahan bonus. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Nah ini berarti kita masih ada bonus Allah Ta'ala. Setelah itu mari, sekalipun hanya Senin Kamis, kita upayakan supaya hikmah puasa yang luar biasa ini tidak hilang dari kita. Dengan puasa ternyata kita punya sifat muraqabah yang sangat tinggi, sifat dipantau oleh Allah Ta'ala sangat tinggi. Nah itu hikmah puasa. Karena ketika kita puasa, seperti kita dilihat langsung oleh Allah, dilihat langsung oleh malaikat dan langsung dicatat. Padahal puasa dan puasa sebenarnya sama. Itulah kehebatan puasa. Mari kita pelihara. Begitu pula tadarus kita. Sholat kita tingkatkan. Yang kemarin mungkin hanya 5 kali sehari, ditambah rawatibnya. Rawatib sudah selesai, tahajudnya sudah terbiasa bangun malam. Paginya juga ada duha dan lain sebagainya. Karena itu mudah-mudahan kita dengan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu melaksanakan ibadah-ibadah sehingga Allah mendapatkan memberikan ridho kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irama liman ja'ada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat ainum binadar wa awrum bikhabar. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita tutup dengan doa pada siang hari ini, kita ingatkan kembali bahwa ketakwaan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kita memenuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, khususnya bulan Ramadan itu adalah kita pelihara, kita jaga. Dengan cara apa? Kita senantiasa memelihara rasa takut kita kepada Allah dengan taat kepada perintahnya dan meninggalkan larangan. Kita juga harus mengamalkan yang diturunkan Allah Ta'ala. Apa saja itu
kita pelajari, kita kaji, karena itu menjadi ilmu-ilmu yang mesti harus kita ketahui. Yang ketiga, kita harus pandai mensyukuri nikmat Allah SWT. Jangan sampai sekecil apapun nikmat Allah Ta'ala itu kita kufuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala sangat benci kepada orang yang kufur nikmat. Sebesar apapun, kalau itu nikmat dari Allah, yang kita syukuri sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah sebagaimana diteladani oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah kita harus menyiapkan diri bekal-bekal untuk hari akhirat, yakni kita tinggalkan apa-apa yang dilarang Allah, yang subhat-subhat kita tinggalkan, yang halal-halal yang kita lakukan. Apakah itu makanan, apakah itu minuman, apakah itu perbuatan, apakah itu tutur kata, yang halal-halal, yang baik-baik yang kita kerjakan. Itulah dalam rangka untuk menjaga ketakwaan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتمجيدنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.